Shalom, rekan-rekan hamba Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam pembacaan Alkitab setahun. Pembacaan kita hari ini telah sampai di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-9. Hari ini saya akan memfokuskan kita pembacaan pada pasal yang ke-7. Di dalam pasal yang ke-7 diceritakan bagaimana penindasan selama 20 tahun yang dilakukan oleh bangsa Filistin terhadap bangsa Israel. Mengapa hal ini bisa terjadi atas bangsa Israel? Ternyata selama itu bangsa Israel belum pernah dengan segenap hati mereka dengan sungguh-sungguh mengikuti dan beribadah kepada Allah mereka, kepada Tuhan, kepada Allah Israel. Tabut Allah yang ada di tengah-tengah mereka saat itu belum dijadikan sebagai sesuatu pernyataan iman mereka. Tabut Allah itu belum benar-benar mereka menyadari bahwa itu adalah kehadiran Allah, itu adalah tanda penyertaan Tuhan yang nyata di tengah-tengah mereka. Hingga akhirnya di suatu titik, di suatu waktu mereka harus tunduk, harus menyerah dan memohon serta meminta pertolongan, penyertaan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka melalui perantaraan Nabi Samuel. Dari cerita ini ada 3 poin penting yang ingin saya bagikan kepada kita semuanya. Poin yang pertama yaitu pertobatan membawa kepada pemulihan. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga dikatakan, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Tuhan menginginkan pertobatan itu adalah pertobatan yang murni, pertobatan yang sungguh-sungguh, yang benar-benar total di hadapan Tuhan, sehingga dengan pertobatan itu akan memberikan suatu pemulihan di dalam kehidupan bangsa Israel. Poin yang kedua, penyerahan diri mendatangkan kemenangan. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Ketika bangsa Israel menyerahkan diri mereka, penyerahan diri total, tanda bahwa mereka mau mengikuti apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan mereka. Tuhan menyatakan pribadinya, Tuhan menyatakan kuasanya melalui kemenangan yang mereka terima, yang mereka alami secara nyata. Poin yang ketiga, taat dan setia. Di dalam pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-17 dapat kita baca nanti bagaimana Nabi Samuel seumur hidupnya dikatakan dia tinggal dan menjadi hakim, menjadi nabi atas umat Tuhan, atas bangsa Israel, menjadi perpanjangan lidah Tuhan, menjadi perantara antara umatnya dengan Allah Israel. Seumur hidup Nabi Samuel dikatakan dia adalah hamba Tuhan, dia adalah seorang nabi yang taat, setia melakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan ingin dia lakukan atas umatnya. Dari ketiga poin ini, kita sebagai hamba Tuhan yang telah dipilih, dipanggil, adalah suatu kewajiban kita, adalah sesuatu yang harus, yang memang wajib untuk kita lakukan di dalam hidup kita, di dalam panggilan kita, di dalam pelayanan kita, untuk merefleksikan, untuk melakukan firman Tuhan ini, bahwa kita mau senantiasa dengan segala kerendahan hati selalu meminta Tuhan untuk memulihkan hidup kita, dan bahwa kita juga mau senantiasa selalu menyerahkan diri kita, penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak, Tuhan akan turun tangan dan memberkati kita, Tuhan akan
akan turun tangan dan memberikan kita kemenangan. Dan yang terakhir, biarlah kita senantiasa mau hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan selalu. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.